Oke, mantap. Berarti ketika ada orang Kristen terutama ya yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, bahwasanya Yesus itu Tuhan Yesus atau Yesus itu Tuhan, menurut Anda adalah statement yang sesat ya? Begini Bang Edis, saya bertanya dulu sebaliknya ke Bang Edis. Menurut Bang Edis, Tuhan sama Tuhan itu sama atau beda? Kata yang sama. Tuhan dengan Tuhan dengan Tuhan tuh sebenarnya sama aja, kayak tahu dengan tahu. Saya tidak tahu itu sama. Kemudian Berarti pahit dengan pahit itu sama gitu. berarti menurut Bang Edis itu kayak perbedaan huruf aja ya? Atau Iya. maknanya yang beda? Maknanya sama. Maknanya sama. Oke, kalau gitu kita sepakat Tuhan atau Tuhan. Karena kalau dalam bahasa Indonesia, Tuhan sama Tuhan itu artinya beda. Iya, Nah, dalam ini bahasa Indonesia. Nih, makanya di dalam Alkitab sebenarnya kata Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama, begitu. Bukan Tuhan huruf besar semua ya. Kalau huruf besar semua nanti lain lagi tuh. Begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, ketika seseorang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak biblikal? Kalau di luar Alkitab, mungkin kita kalau menggunakan bahasa Indonesia boleh-boleh aja menggunakan kata Tuhan. Tadi kan kita udah Gini, sepakat. begini, biar kita nggak mutar-mutar gini. Kalau ada seseorang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, apakah pernyataan itu tidak biblikal? Karena kalau kita flashback ke Alkitab, itu biasanya nggak menggunakan kata Tuhan. Iya, maka dari itu ketika orang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, apakah pernyataan itu tidak biblikal atau sesat? Tidak. Tidak biblikal ya? Ya, Oke, sesat ya? sesat. Oke, mantap. Ini yang saya tunggu-tunggu tuh yang kayak begini nih. Nah. Oke, siap. Oke, ada Alkitab di situ? Ada Alkitab di situ? Saya tidak punya. Mungkin Ya harus ada Alkitab dong biar enak kita diskusi. Yohana, jangan diteleponin orang dulu, dimatikan dulu. Sudah banyak yang telepon. Yohana, kau jangan naik ke sana. Coba. oke, lanjut Bang. Coba ambil dulu Alkitabnya. Alkitabnya ambil dulu. Bentar ya Bang, bentar. Ah, udah diteleponin kan, sudah dibilang jangan naik-naik kayak di TV, nanti banyak yang nelpon. Gak apa-apa, lanjut aja Bang, lanjut. Oke, ambil dulu Oke, Alkitabnya. mungkin saya ini aja ya, pakai sirut. Ah, jangan gitu karena terjeda. Ini nggak serius kan? Terjeda loh, terjeda. Ayo, punya Alkitab nggak di rumah? Saya tidak punya ya, untuk sementara ini saya belum punya. Tapi, Sebentar, saya tanya. Berarti Anda tidak punya Alkitab di rumah? Bukan tidak punya, karena saya lagi di kosan. Di kosan tidak punya Alkitab? Iya punya. Tidak punya. HP satu lagi ada? Nggak ada, cuma satu. Oke, baik, biar saya aja lah. Saya yang mengalah ya. Baik. Oke, saya tunjukkan kepada Anda perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang siapakah Sang Mesias yang adalah dirinya tersebut. Baik. Oke, saya buka Lukas pasal yang ke-20. Oke. Ayat yang ke-41 ya. Teman-teman simak ini ya. Untuk PC The King, kemudian Rudi Iskariot, Yesus Tuhan itu berarti itu saksi Yehova. Oke, Lukas pasal yang ke-20 ya. Yohana? Oke, Beneran ini Alkitab, saya konfirmasi dulu nanti dibilang salah. ya lanjut. Oke. Kita mulai dari 41 ya. Baik. Coba bacakan kepada saya.
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana dapat menyatakan bahwa Dibisukan dulu coba. Teleponnya dibisukan dulu. Dibisukan dulu teleponnya. Bisukan dulu. Kenapa Anda kok ditelepon-teleponin orang begitu, ada apa? Oke, diulang ya. Sebentar, saya tanya Kita dulu. fokus aja. Sebentar, kenapa banyak orang nelponin Anda, kenapa? Yang nggak usah ikut campur itu HP saya, jadi fokus ke aja ini. Enggak, kok penasaran aja kok waktu di sini ya ditelepon-teleponin. Tadi nggak ditelepon-teleponin karena mau bilang Nggak turun apa-apa, dari kita channel Edis, betul? kontak saja. Sebentar, Kontak saja. karena disuruh turun dari channel Edis, betul? Nggak ada yang suruh turun. Saya mau ini. Oke, ya sudah, baik. Coba kita lanjutkan lagi. Yuk, Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat menyatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Oke, mantap. Oke. Siapa yang disebut Daud sebagai tuannya? Ya, Jawab dulu. Siapakah yang disebut Daud sebagai tuannya? jika Daud, mungkin kita kembali ke konteks. Jangan Ini mungkin konteksnya. dulu, jangan mungkin dulu. Siapa yang Daud sebut sebagai tuannya? Yesus. Oke, jadi Daud menyebut Mesias sebagai tuannya, betul? Oke. Saksi Yehova Daud ini, saksi Yehova. Daud, saksi Yehova kau Daud, saksi Yehova kau. Daud saksi Yehova teman-teman. Apakah Daud seorang saksi Yehova? Apakah Daud seorang saksi Yehova? Tidak. Tadi katanya sesat. Tadi katanya sesat yang menyebut Yesus sebagai Tuhan kita. Sesat? Gini. Itu kan Berat, konteksnya. saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Jangan begitu dong. Oke, saya balik dulu kamera saya. Silakan. Silakan. Saya ambil contoh simpel aja ya. Semisal saya bertamu ke rumahnya Bang Edis. Oke. Jadi di situ saya menyebut Bang Edis itu sebagai tuan rumah kan. Itu menyatakan kepemilikan. Tuannya rumah, bukan tuannya Anda kan? Iya, Kalau tuan saya rumah. tuannya rumah, artinya sayalah yang mempunyai rumah itu. Rumah itu berada dalam genggaman tangan saya, setuju? Dia berada dalam Iya. kekuasaan saya, setuju? Ya. Oke. Lanjut. Jadi Bang Edi sendiri sebagai tuan rumahnya. Nah, dalam konteks tadi yang Tuhan Yesus bersama Daud, Bukan Tuhan Yesus bersama Daud. Tuhan Yesus mengutip perkataan Daud. Karena orang-orang, Tuhan Yesus itu melontarkan pertanyaan kepada para pemirsa di situ. Tentang siapakah Sang Mesias. Tuhan Yesus bikin pertanyaan nih kepada orang-orang. Menurut kalian, siapa Mesias itu? Orang bilang anak Daud. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, bagaimana mungkin ia anak Daud? Sedang Daud sendiri di dalam pimpinan roh berkata bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lalu pertanyaan penutupnya, lalu bagaimana mungkin Daud menyebut Sang Mesias itu tuannya, tetapi ia anaknya pula? Nah, makanya di situ jelas yang menyebut Sang Mesias, tentu saja Sang Mesias itu adalah pribadi Kristus, Yesus. Daud menyebutnya tuannya. Pertanyaannya, apakah seseorang yang menyebut Yesus Sang Mesias, Kristus Mesias sebagai tuannya, apakah itu pernyataan yang sesat dan tidak biblikal?
Mungkin saya balik bertanya lagi, menurut Bang Edis, itu memanggil Yesus Tuhan atau Tuhan itu apakah pantas? Kita nggak bicara itu, nanti lebar kita kemana-mana. Oke, berarti tidak. Oke, berarti tidak pantas Daud menyebut Yesus Sang Mesias sebagai tuannya. Nggak pantas dia ya. Memang Daud, kau bilang Yesus Tuhan, kau turunkan derajat dia ya. Kau tidak bilang dia Tuhan ya, kau bilang dia Tuhan ya. Jadilah kita di Iskariot ini. Itu nggak usah ikut Edis ya, dia sesat, nggak usah ikut-ikutan. Nah, ini gimana sih? Oke. Bukan, pertanyaannya simpel. Apakah Daud sesat ketika menyebut Sang Mesias itu sebagai tuannya, bukan Tuhannya? Ya itu Daud kan sebagai orang yang dipilih Allah juga. Lalu Bang Edi sendiri Yang ditanya apakah biasa, dia sesat? tidak sesat. Kalau Daud tidak Ya sesat. sudah, kalau tidak sesat, kalau begitu Tuhan. Kalau Bang Edi Ya sudah, kalau dia tidak sesat berarti selesai sudah.